Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Priscila dari Prodi S1 Keperawatan Reguler kelas C NPM 200101091. Di sini saya akan memaparkan materi tentang panca indera, tugas dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Apa yang kalian ketahui tentang panca indera, serabut saraf, impuls sensorik, dan serabut saraf sensorik? Di sini saya akan memaparkannya. Yang pertama, panca indera. Panca indera adalah sebuah organ-organ yang dikhususkan untuk menerima rangsangan tertentu. Serabut saraf merupakan alat perantara yang membawa stimulus rasa atau sensorik impuls dari organ indera menuju ke otak. Sedangkan impuls sensorik ini bisa berupa sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Serabut saraf sensorik dilengkapi dengan ujung akhir khusus mengumpulkan rangsangan, perangsang dan khas berhubungan dengan organ tertentu. Reseptor dibedakan menjadi 4 bagian, diantaranya termoreseptor. Termoreseptor merupakan pekat terhadap suhu. Kedua, mekanoreseptor merupakan pekat terhadap sentuhan ataupun tekanan. Kemoreseptor merupakan pekat terhadap sebuah perubahan kimia. Dan terakhir, osmoreseptor merupakan pekat terhadap sebuah osomotif. Adapun jenis-jenis reseptor. Jenis-jenis reseptor terbagi menjadi 5 bagian, diantaranya Peter Pancini. Peter Pancini merupakan respon tekanan kuat terletak di bagian dalam dermis serta di lapisan subkutan. Dan Meissner merupakan pekat terhadap sentuhan atau rabaan ringan terletak di bagian epidermis pada bagian kulit yang sensitif. Krause merupakan pekat terhadap dingin terletak di bagian dermis. Brunfeiner merupakan pekat terhadap panas yang terletak di bagian dermis dan lapisan subkutan. Yang kelima, spindelnocondylar merupakan respon untuk sentuhan ringan terletak di bagian dalam epidermis. Kulit melindungi tubuh dengan cara 1. Menghalangi serangan mikroorganisme. 2. Membantu pengaturan suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat dan berbagai limbah karbon di tubuh dengan cara 1. Menghalangi serangan mikroorganisme. 2. Membantu pengaturan suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat dan berbagai limbah katabolisme. 4. Menjadi organ pengindera yang luar bagi tubuh untuk menerima rangsangan raba, suhu, dan nyeri. Kelima, mempunyai kemampuan eksalotoris, sensoris, dan absorbens. Adapun fungsi dari kulit. Fungsi dari kulit terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya sebagai organ pengatur panas. Panas dapat dilepaskan oleh kulit dengan cara penguapan, pemancaran, konduksi, atau konversi. Yang kedua, sebagai indera peraba. Rangsangan raba pada ujung saraf sensorik yang terdapat di dalam kulit berbeda-beda menurut ujung saraf yang terangsang. 3. Sebagai tempat penyimpanan. Kulit dan jaringan di bawahnya bekerja sebagai tempat penyimpanan air dan jaringan adiposa. Di bawah kulit merupakan tempat penyimpanan yang utama pada tubuh. Struktur bagian lapisan kulit terbagi menjadi 3, diantaranya epidermis. Epidermis melindungi tubuh dari berbagai zat kimia yang terdapat di luar tubuh, melindungi tubuh dari bakteri. Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit yang berbatasan dengan epidermis. Lapisan dermis dilapisi oleh membran basalis. Dermis lebih tebal daripada epidermis. Dermis mempunyai selaput elastis yang memungkinkan kulit merangsang pada saat organ bertambah gendut dan kulit akan bergembir pada saat kita kurus. Yang ketiga, lapisan
subkutan. Lapisan subkutan atau hipodermis merupakan kulit bagian bawah yang berada di bagian dermis. Jaringan ini memiliki pembatas yang tidak jelas dengan dermis. Epidermis atau lapisan tanduk terdiri dari 5 lapisan struktum, diantaranya 1. Stratum corneum, lapisan luar tipis, datar seperti sisik dan terus-menerus dilepaskan. Kedua, septum lucidum. Septum lucidum merupakan sel yang mempunyai batas tegas tetapi tidak ada intinya. Ketiga, septum granulosum merupakan selapis sel yang jelas tampak berisi inti dari granula. Keempat, septum siphonosum merupakan penyimpanan air dan jaringan adiposa di bawah kulit merupakan tempat penyimpanan yang utama pada tubuh. Struktur bagian lapisan kulit terbagi menjadi 3, diantaranya epidermis. Epidermis melindungi tubuh dari berbagai zat kimia yang terdapat di luar tubuh, melindungi tubuh dari bakteri. Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit yang berbatasan dengan epidermis. Lapisan dermis dilapisi oleh membran basalis. Dermis lebih tebal daripada epidermis. Dermis mempunyai selabut elastis yang memungkinkan kulit merangsang pada saat organ bertambah gendut dan kulit akan bergembir pada saat kita kurus. Yang ketiga, lapisan subkutan. Lapisan subkutan atau hipodermis merupakan kulit bagian bawah yang berada di bagian dermis. Jaringan ini memiliki pembatas yang tidak jelas dengan dermis. Epidermis atau lapisan tanduk terdiri dari 5 lapisan struktum, diantaranya 1. Stratum corneum, lapisan luar tipis, datar seperti sisik dan terus-menerus dilepaskan. Kedua, septum lucidum. Septum lucidum merupakan sel yang mempunyai batas tegas tetapi tidak ada intinya. Ketiga, septum granulosum merupakan selapis sel yang jelas tampak berisi inti dari granula. Keempat, septum siphonosum merupakan sel dengan fimbri halus yang menyambung sel yang satu dengan yang lain di dalam lapisan ini sehingga setiap sel seakan-akan berduri. Kelima, septum basal. Septum basal merupakan sel ini terus-menerus memproduksi sel epidermis. Sel ini disusun dengan teratur, berderetan dan rapat. Adapun pelengkap kulit, diantaranya rambut atau folikel rambut, kuku, kulit yang telah berubah. Kelenjar Scephosaurus mengeluarkan sebuah sebum memelihara kulit tetap empuk dan halus. Cukup sekian dari pemaparan materi saya tentang panca indera kulit. Apabila ada